Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 1 Februari 2021 kita akan belajar dari Matius pasal 14 ayat 29. Matius pasal 14 ayat 29. Judulnya adalah Datanglah. Datanglah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat yang akan kita pelajari di sini adalah ayat yang termasuk di dalam kisah mengenai Tuhan Yesus berjalan di atas air. Namun kedatangan Tuhan Yesus malah justru dikira oleh para muridnya itu sebagai hantu sebelum kemudian Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya. Namun bukan Petrus namanya kalau tidak ingin tahu kebenarannya. Menariknya, Tuhan Yesus menjawab. Mari kita baca ayatnya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah. Kata datanglah di dalam bahasa Yunani dipakai kata LT. Ini sebuah kata berkala aorist imperatif dari kata erkome. Jadi artinya adalah mulailah datang. Mulailah datang. Ini berarti sesuatu yang belum terjadi sebelum disuruh. Dan sesuatu yang segera harus dilakukan, tidak boleh ditunda. Makanya saya katakan datanglah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang tersirat di ayat ini. Yang pertama, kemustahilan apapun kalau Tuhan yang menyuruh pasti bisa diatasi atau dilakukan. Saya ulangi. Kemustahilan apapun kalau Tuhan yang menyuruh pasti bisa diatasi atau dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berat badan manusia tidak memungkinkan dia berjalan di atas air. Bahkan di laut mati pun dia tidak bisa berjalan, paling mengapung. Saya beberapa kali berkunjung ke sana, ya paling mengapung. Ketika tidak berjalan, ya masuk ke dalam air. Ya. Masuk ke dalam air kakinya. Tidak bisa berjalan di atas air, hanya bisa mengapung. Memang berat badan manusia tidak memungkinkan untuk berjalan di atas air. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka Petrus pun sempat berjalan di atas air. Jadi perhatikan, kemustahilan apapun kalau Tuhan yang menyuruh itu bisa diatasi, itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat apapun yang mengatasi kemustahilan itu adalah untuk membuktikan kebenaran perkataan Tuhan. Saya ulangi. Mujizat apapun yang mengatasi kemustahilan itu adalah untuk membuktikan kebenaran perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Petrus sempat bisa berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air karena disuruh oleh Tuhan. Dan itu untuk membuktikan perkataan Tuhan Yesus. Jadi ketika Petrus bisa berjalan di atas air, itu adalah mujizat. Tetapi mujizat itu terjadi untuk membuktikan kebenaran perkataan Tuhan Yesus. Namun ini sekaligus merupakan teguran bagi Petrus yang masih belum percaya sepenuhnya dan mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Hal yang ketiga,
Harus fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Harus fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Petrus sempat bisa berjalan di atas air karena dia fokus kepada Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sekali lagi, Petrus sempat bisa berjalan di atas air karena dia fokus kepada Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Namun, ketika Petrus tidak fokus lagi, maka dia gagal. Kita perhatikan ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi fokus Petrus tidak lagi kepada Tuhan dan perkataannya, tetapi kepada tiupan angin. Ya, dia sebagai manusia normal ya, merasa ya gemetar juga ya, ada tiupan angin sementara dia tidak menapak di tempat yang mapan, yang keras begitu ya. Ya, tapi dia fokusnya kepada itu. Kepada tiupan angin, tidak kepada Tuhan Yesus dan perkataannya. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Datanglah." Itu perkataan Tuhan Yesus. Kalau dia fokus kepada itu saja terus-menerus, maka dia bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Tapi karena dia tidak fokus kepada Tuhan Yesus dan tidak fokus kepada perkataan Tuhan Yesus, maka dia menjadi gagal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi saat ini, kita membutuhkan kelegaan dari Tuhan. Karena situasinya begitu menekan kita. Keadaan ekonomi dan keadaan keuangan yang tidak menentu, yang morat-marit. Ya, keadaan seperti itu, bahkan penyakit dekat sekali dengan kita. Jadi membuat kita sesak. Membuat kita sesak. Kita memerlukan kelegaan dari Tuhan. Kita memerlukan kelegaan dari Tuhan. Dan jelas ayat itu mengatakan, mari ya, semua yang letih, lesu, berbeban berat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di ayat-ayat lain juga dijelaskan mengenai datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan di Alkitab ini yang menjanjikan untuk kita bisa lega, untuk kita bisa lepas dari kesesakan karena datang meminta kepada Tuhan. Tetapi perhatikan ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan penuh percaya diri. Kita harus datang dengan penuh percaya diri. Jangan bimbang. Sebab kalau kita bimbang, Alkitab katakan kita tidak menerima apa-apa. Hanya ada kesesakan dan kekecewaan belaka. Kalau kita bimbang, maka kita harus datang dengan penuh kepercayaan. Kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Jangan bimbang. Kemudian yang kedua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menyuruh sesuatu, lakukan. Apapun situasinya, apapun pemikiran kita, mungkin mustahil atau seakan-akan tidak bisa terjadi, kalau Tuhan yang menyuruh, lakukan. Lakukan. Jadi selain kita datang dengan penuh kepercayaan, kita melakukan dengan sungguh hati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lakukan. Bapak Ibu,
Semuanya itu yang ketiga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk ketika Tuhan menjawab dengan mujizatnya yang luar biasa itu. Termasuk ketika Tuhan menjawab melegakan diri kita. Termasuk ketika Tuhan menjawab dengan mencukupkan kebutuhan ekonomi, keuangan kita. Bahkan Tuhan sembuhkan kita kalau kita sakit. Tuhan angkat beban kita. Kita dibantu untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Ketika itu terjadi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, singkat, datanglah. Yaitu datang kepada Tuhan dengan penuh percaya diri. Lakukan apa yang Dia perintahkan, apapun itu. Dan biarlah kita kembalikan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan kali ini. Yang mana kami bisa memahami karena pertolongan Roh Kudus. Bahwa kami diizinkan untuk datang kepada Tuhan dengan kepercayaan diri. Dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami akan lega. Kami akan terbebas dari tekanan-tekanan kehidupan ini. Karena Engkau menjawabnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa.